Kita kan mohon maaf ya ketika terjadi social unrest ya beberapa waktu yang lalu, jangankan membangun yang sudah ada aja dibakar, dirusak, bahkan menimbulkan korban. Saya kira memang kerukunan dan kedamaian itu sangat penting sekali bagi kita semuanya karena dengan rukun dan damai kita bisa membangun, kita juga bisa beribadah dengan tenang, kita juga bisa berinteraksi dan seterusnya. Bisa sesuatu sosial media itu membantu kita untuk mempromosikan praktek-praktek kerukunan. Tapi satu sisi kalau kita nggak intervensi juga itu bisa menjadi kontraproduktif. Di Indonesia itu ada 512 FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, yang itu nggak dipunyai di negara-negara yang lain. Sepanjang yang sifatnya itu bisa mempersatukan kita, why not? Saya kira nggak ada masalah itu. Dan salah satunya takjil luar itu bagus juga. Oke, apa kabar Sobat iNews? Ketemu lagi sama kita ya di podcast Bikin Terang. Di episode menuju bulan puasa. Ini kalau ngomongin soal bulan puasa ada satu momen kayaknya keinget terus sampai sekarang kalau saya. Ada satu momen di mana saudara-saudara kita yang Nasrani beberapa waktu yang lalu ikutan takjil bor. Ingat nggak? Oh iya, ingat. Masa malah dibales lagi ya. Betul, Iya, tapi benar. rasanya waktu itu somehow untuk kita sebagai umat muslim yang sedang berpuasa tidak ada apa ya, merasa kayak kok nanti takjil gue di abis nih gitu iya, ya. Jadi gitu. war juga cuma buat lucu-lucuan ya Kang. Betul, Ya, tapi rasanya ada semacam sukacita yang kemudian dirasakan dan juga akhirnya turut berbahagia, lucu-lucu juga ya melihat teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang Nasrani ikut war takjil gitu. Benar. Apakah ini menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama antara umat Islam dan juga umat-umat beragama lainnya di Indonesia semakin membaik dari satu hari ke hari kemudian begitu ya. Ini untuk berbincang mengenai kerukunan di podcast Bikin Terang kali ini kita akan berbincang bersama Bapak Dr. Muhammad Adib Abdul Somad, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama atau PKUB. Kita panggilnya Gus Adib ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di podcast Bikin Terang. Tentunya menyambung dengan apa yang tadi sudah saya obrolin sama Zila gitu soal kerukunan umat beragama di Indonesia. Apakah emang betul-betul kuat Gus Adib? Ataukah ada concern-concern belakangan? Tapi kayaknya belakangan berjalan dengan sangat baik ya? Ya alhamdulillah sih. Kalau kita merujuk kepada indeks kerukunan umat beragama tahun 2025 itu termasuk indeks kita menaik cukup signifikan. Dari sebelumnya tahun 2024 itu kan 76,47. Tahun 2025 itu indeks kerukunannya naik 77,89. Jadi ini saya kira menunjukkan betapa kerukunan umat beragama memang terefleksi dari diukurnya seperti itu dan realitas keadaan di masyarakat juga alhamdulillah sebagaimana tadi disampaikan ada takjil war, kemudian ada juga kita yang yang paling penting itu kan di beberapa daerah ada pemuda lintas agama, ada forum kerukunan umat beragama dan itu saya kira disupport juga oleh pemerintah juga. Luar biasa lah pokoknya alhamdulillah. Baik, tapi kalau menurut Gus Adib sendiri, kalau kita kan ngomongin standar mungkin kerukunan ya di beberapa negara gitu kan beda-beda gitu. Yang penting selama saling menghormati. Kita tadi Nasrani ikut takjil. Tapi kalau menurut Gus Adib sendiri idealnya masalah kerukunan di Indonesia khususnya itu seperti apa sih? Kalau menurut saya kerukunan itu kan hubungan antar umat beragama, kondisi di mana hubungan antar umat beragama yang toleran, kemudian setara dalam menjalankan agama dan juga bersama-sama membangun masyarakat berdasarkan ideologi kita kan Pancasila dan Undang-Undang 45. Jadi ada kondisi pertama toleransi, kemudian ada ruang kesetaraan, ada ruang kebersamaan. Nah, ruang kebersamaan ini penting nih. Ruang kebersamaan itu berarti ada kerjasama, ada kolaborasi, ada sinergi dan seterusnya. Nah menurut saya ruang kebersamaan itu penting. Takjil war kemudian macam-macam itu kan sebenarnya ruang kebersamaan yang sebetulnya everyone bisa oke lah merasakan. Kan itu kan kita yang penting bisa membedakan mana hal-hal yang sifatnya itu core keagamaan, mana yang sifatnya yaitu kebudayaan gitu ya. Jadi kalau sepanjang yang sifatnya itu bisa mempersatukan kita, why not? Saya kira nggak ada masalah itu. Dan salah satunya takjil war itu bagus juga. Ya, jadi fenomenanya kayaknya seru banget ya. Seru itu saja ya, itu kayak ada sukacita tersendiri lah. Benar. Tapi kalau bicara mengenai narasi dari kerukunan ini kan adalah sebuah narasi yang kayaknya digaungkan dari kita TK sampai dengan entah kapan kayaknya terus digaungkan gitu. Dan ini kayaknya menjadi satu hal yang hanya kemudian dilihat dari pelajaran
pelajaran saja, tapi kalau dilihat dari manfaatnya luar biasa. Ini kalau saya lihat sih ya, kayaknya jadi satu hal yang kayaknya fundamental banget. Kita ngebayangin kalau kita nggak rukun, kita nggak bisa sekolah. Ya. Bisnis juga nggak bisa jalan Iya, gitu betul, ya. betul. Kerukunan menjadi sebuah hal fundamental. Ini mungkin ada insight yang menarik nih dari Gus Adib nih. Ya. Saya kira memang kerukunan itu Mbak Zila ya penting sekali karena itu investasi yang mahal. Coba kalau nggak ada rukun dan damai, kita kan mohon maaf ya ketika terjadi social unrest ya beberapa waktu yang lalu, jangankan membangun yang sudah ada aja dibakar, dirusak, bahkan menimbulkan korban. Saya kira memang kerukunan dan kedamaian itu sangat penting sekali bagi kita semuanya karena dengan rukun dan damai kita bisa membangun, kita juga bisa beribadah dengan tenang, kita juga bisa berinteraksi dan seterusnya. Saya kira poin penting adalah bahwa kerukunan dan kedamaian itu menjadi ruang yang sangat penting bagi kita dan Indonesia yang sangat luar biasanya adalah kita dengan berbagai suku, agama, bahasa dan seterusnya bisa dipersatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itu penting sekali itu. Di negara-negara yang lain ya di Eropa itu berdekatan itu. Dari Denmark ke Swedia itu 30 menit itu naik jembatan kelihatan banget. Itu sudah beda budaya, beda ininya. Nah kita Masya Allah ya ada berbagai macam suku, budaya, bahasa dan agama, kepercayaan, tetapi kita dipersatukan oleh ideologi Pancasila. Luar biasa menurut saya itu. Mengingat ini adalah sebagai sebuah investasi yang mahal sekali. Mahal sekali. Gitu ya. Makanya kita harus jaga ya. Oh sebenarnya. iya dong, iya. Tapi ya jaganya juga karena memang mungkin masyarakat juga sudah terbiasa dengan manfaat dari kerukunan tersebut atau value dari kerukunan tersebut ya menjalani kehidupan sehari-hari dengan berbagai macam effort untuk menjaga kerukunan itu kayaknya effortless jadinya gitu, nggak perlu upaya yang kayak gimana banget gitu ya. Jadi ya kerukunan itu harus kita perjuangkan. Maka saya punya tagline nih. Tagline-nya let's contributing to peace together. Mungkin secara tata bahasa harusnya let's contribute tuh Gus. Kenapa sih pakai ing? Karena kerukunan itu bukan sesuatu yang diwariskan. Tetapi sesuatu yang harus betul-betul kita secara terus-menerus kita upayakan, kita jaga, kita harus maintain ya, kita jagalah kira-kira begitu. Sehingga ini bukan barang-barang yang taken for granted, tetapi harus kita jaga dengan berbagai upaya-upaya termasuk ada ruang-ruang kebersamaan, kerjasama, toleransi dan seterusnya itu. Dan pemerintah melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama itu sangat support sekali. Kita di Kementerian Agama memberikan BOP. BOP itu bantuan operasional kepada FKUB seluruh Indonesia, Mas. Di Indonesia itu ada 512 FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, yang itu nggak dipunyai di negara-negara yang lain. Wow, ini paling banyak ya. Paling banyak, kabupaten kota. Kemudian ada 38 di level provinsi, FKUB, Forum Kerukunan Umat. Ini jejaring kita yang memperkuat tadi sinergi hubungan antar umat beragama terjadi dan diperkuat. Yang itu nggak mungkin terjadi di negara-negara yang lain gitu loh. Nah ini uniknya, dan itu dasarnya PBM 2006 nomor 9 dan 8. Adanya FKUB, bagaimana pendirian rumah ibadah, bagaimana pemerintah daerah itu ada petunjuknya untuk upaya merawat kerukunan umat beragama. Jadi intinya merawat kerukunan umat beragama tugas kita bareng-bareng. Iya, betul. Bahwa ini adalah menjadi keseharian dari masyarakat, tapi ya harus juga dilakukan effort untuk menjaga kerukunan itu ya. Karena kerukunan itu adalah investasi yang mahal. Mahal sekali pokoknya. Tapi kalau misalnya kita lihat tadi juga yang disampaikan oleh Gus Adib gitu ya, Kang Wiki, kalau tadi dibilang soal masalah-masalah pembakaran yang sebelumnya disebutin, ini kan melibatkan sosial media terkait dengan penyampaian informasi. Nah, kalau menurut Gus sendiri, media sosial itu justru menguatkankah atau melemahkan kerukunan di Indonesia? Ya, saya kira Mas Vicky, Mbak Zila ya, well it depends ya. Saya kira memang itu seperti keping dua pisau. Yang beda ya. Iya. Atau dua sisi mata uang. Artinya gini, ini bisa sesuatu sosial media itu membantu kita untuk mempromosikan praktek-praktek kerukunan. Tapi satu sisi kalau kita nggak intervensi juga, itu bisa menjadi kontraproduktif. Jadi ruang-ruang sosial media kita diisi dengan hate speech, disinformasi, kan ada juga yang informasi yang sengaja dipersalahkan. Sekarang kan ada konten kreator yang sengaja mereka buat, tujuannya memang supaya mereka dapat follower banyak, mereka buat yang aneh-aneh aja gitu loh. Nah ini yang hati-hati. Makanya digital literasi itu menjadi sangat penting buat generasi muda kita, terutama nih Gen Z nih yang jumlahnya banyak. Menurut penelitian kan Gen Z itu they spend most of their time 6 until 7 hours
into social media. Can you imagine, Mas? Mereka kan hidupnya di gadget, nggak seperti generasi kita. Nggak tahu Mas Vicky tahun berapa ya. Kalau saya ngalamin tuh main kelereng, ya ada banyak ruang perjumpaan gitu-gitu ya. Nah sekarang kan mereka semuanya di gadget semua, di handphone semuanya. Nah kalau ruang sosial media itu tidak kita intervensi dengan bagaimana nilai-nilai yang vibes yang positif, ya itu ngeri. Maka kita punya program Youth Harmony sih memang. Youth Harmony ini kita desain sedemikian rupa supaya anak muda itu mengamplifikasi bersama-sama juga memperkuat praktek ruang di sosial media. Jadi kita ada Harmony Talks, Harmony Class, Tunas Harmony, dan at the end of the day mereka menjadi ambassador for harmony. Mereka menjadi duta kerukunan tapi anak-anak muda. Dan kita harus ingat dong bahwa kita itu kan akan menua juga, so they are the future generations to protect harmony in Indonesia. Saya kira ya kita harus siapin dong. Ya betul sekali, penting sekali untuk menyadarkan generasi muda mengenai value dari harmoni ataupun value dari kerukunan tadi ya. Gitu. Kalau mereka kemudian sadar value-nya seperti apa manfaatnya buat saya, itu akhirnya mereka ya otomatis akan melakukan upaya untuk menjaga kerukunan tadi ya. Betul Mas Vicky. Oke, soal kerukunan itu adalah apakah soal tidak konflik atau melokalisir atau mengontrol konflik? Jadi ini pertanyaannya menarik. Menarik nih. Ini agak jebakan Batman juga. Jadi gini, kita memberikan Harmony Awards ya. Ini sebelum menjawab itu juga Mas Vicky ya. Harmony Awards itu kita berikan kepada mereka, indikator pertamanya IKUP-nya bagus, indeks kerukunan umat beragama di masing-masing daerah. Kan kita ada indeks di provinsi tertentu, di kota tertentu. Habis itu kita cek IKUP-nya bagus, tetapi mereka banyak konflik, tetapi dibiarkan. Nah kita kepingin ada konflik itu sunatullah, namanya kita berbedaan, ya kan pastilah ada gesekan suami istri juga kadang-kadang ada POV-nya berbeda, ya kan itu satu rumah loh, ya kan apalagi kita dengan budaya yang berbeda, agama macam-macam. Tetapi yang paling penting bagaimana kemudian mereka sadar secepatnya, as soon as possible mereka menyelesaikan konflik itu, sadar, oh kita harus segera ini nih, perbaiki ini, apa sih kira-kira begitu, cari titik temu. Maka pendekatan kita dalam penguatan kerukunan umat beragama ada level yang ketiga itu yang saya sebut harmonizing the ego. Masing-masing diri kita itu harus mengharmonisasi ego kita. Yaitu kita harus sadar nih, kita itu NKRI, bareng-bareng di kita cari titik temunya sebagai bangsa Indonesia. Jangan cari titik perbedaannya gitu. Ada effort untuk berkompromi nggak sih? That's it. Effort berkompromi itu sebagaimana kejadian yang di Sukabumi itu kan ada kejadian tuh yang perusakan rumah ibadah. Sekarang kan mereka akhirnya kan baik-baik. Itu mereka sudah levelnya harmonizing the ego, egonya mereka turunkan masing-masing. Yuk kita cari titik temunya. Akhirnya mereka kumpul, saling memaafkan, saling ini, udahlah. Ya namanya kejadian sudah terjadi ya, mau apa lagi gitu. Siapapun yang terlibat konflik, dua-duanya akan mengalami kerugian sih ya. Jadi daripada dua-duanya mengalami kerugian ya sebaiknya kemudian lakukan upaya-upaya seperti berkompromi dan sebagainya lah ya. Tapi kalau misalnya tadi ngomongin masalah konflik gitu ya, segala macam, tapi penasaran gitu, pasti kenapa agama tuh yang paling mudah, nggak sih kan? Kayak kalau misalnya ngomongin soal agama, misalnya misal pelecehan terhadap agama tuh paling cepet langsung kebakar gitu. Itu kira-kira. Jadi memang gini, pertama yang harus kita sadari juga bahwa setiap agama itu, ajaran agama ya, itu mengajarkan kebaikan. Maka tidak ada konflik agama, yang adanya konflik berdimensi keagamaan. Agama itu sendiri kan values-nya mengajarkan kebaikan. Maka Pak Menteri kemana-mana mengajarkan Kementerian Agama itu akan berhasil. Nah, ini quote bisa kemana-mana ini. Kalau umat itu semakin tidak berjarak dengan ajaran agamanya masing-masing. Semakin mereka berjarak, berarti jauh dengan ajaran agamanya masing-masing, Kementerian Agama gagal. Karena semakin kita dekat dengan ajaran agamanya, ajaran agama itu pasti mengajarkan kerukunan, cinta kemanusiaan. Makanya Pak Menteri kan kurikulum berbasis cinta ini. Nah itulah yang beliau sering banget itu mengutip ya, karena beliau kan pakar tafsir ya, guru besar di UIN Jakarta, bahwa kalau di Islam itu Al-Quran itu kalau diperas ya, itu pesannya ada di suratul Fatihah. Nah, suratul Fatihah kalau diperas lagi ada di Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim kalau diperas lagi Mas Vicky adanya di Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu artinya apa? Kasih sayang. Tuh. Jadi agama itu mengajarkan kasih sayang. Jadi kalau ada seseorang yang kemudian on behalf of certain religion but then they hates to others ya, they fighting to others, itu berarti kontraproduktif dengan esensi ajaran agamanya. Maka yang ada itu konflik berdimensi sosial keagamaan, bukan konflik agama, agamanya sih. Jadi mereka itu banyak sekali yang membaca nilai-nilai ajaran agama yang bagus-bagus itu. Nah tugas kita makanya jihad apa ya, effort yang sangat luar biasa ya untuk kontra narasi terkait dengan
hoax ya atau juga politisasi agama untuk kepentingan kekuasaan. Biasalah kalau mau ada pilkada misalkan agama dieksploitasi nih Mbak Zila ya Mas Vicky ya untuk kepentingan tertentu ada hadis-hadis itu namanya mengeksploitasi agama untuk tujuan kekuasaan. Maka di kami ya ini canda tapi saya takut juga nih nanti ngutip ayat Al-Qur'an ya. Ngutipnya yang lain aja nanti pas waktu apa namanya terkait tema Ramadan. Oke, tapi ini ya kalau memang bisa ataupun kita kemudian dalami kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Gus Adi bahwa semua agama mengajarkan kasih sayang begitu ya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang penting terkait dengan value keagamaan. Kayaknya in this economy gitu ya, di mana berbagai macam paham yang aneh-aneh, yang unik-unik gitu ya, bikin kita kok akhirnya agak sedikit gamang dan lain sebagainya. Kalau kita kembali ke satu hal yang kayaknya sangat basic, itulah value keagamaan, ya kayaknya sih akan baik-baik saja dan kayaknya kita akan adem-adem aja gitu ya. Ya nggak sih? Jadi ya beragama itu memang idealnya harus berdampak. Kita sebagai umat beragama itu beragama berdampak itu berarti ketika orang beragama, agama apapun itu harus tercermin, terrefleksi dalam actionnya. Agama itu tidak hanya dikhotbahkan saja, tetapi itu the values of a certain religious can be seen through the action. Ketika kita ngomongin kebersihan, ajaran anti korupsi, itu dianya juga harus betul-betul tercermin dalam perilakunya. Yang sering terjadi itu kan ada gap antara ajaran agama dengan praktek umatnya. Ajaran agama mengajarkan ini, praktek umatnya ada yang menipu, ada ini. Nah itu memang saya juga membaca ada beberapa Gen Z itu apatis. Ini fenomena juga yang harus kita cermati juga. Anak-anak muda yang nggak mau beragama itu ada tokoh-tokoh agama atau orang-orang tertentu gitu ya. Kok begitu sih perilakunya? Yang salah sih orangnya bukan agamanya. Iya kan? Ya, ini juga muhasabah buat saya Al-Fakir ya. Saya juga harus betul-betul hati-hati karena kita kan mudah yang ngeritik orang lain. Mungkin kalau saya dikasih posisi seperti dia, jangan-jangan juga sama juga. Nah, itulah bagaimana kita harus betul-betul agama itu betul-betul embedded antara ajaran agama dengan praktek kita gitu. Jadi orang kalau beragama yang baik itu biasanya kelihatan auranya kita lihat itu asik gitu ya, menebarkan vibes yang positif, dia juga trustworthy dan hal-hal yang itu sesuai dengan ajaran agama. Saya kira kalau every single person just like that gitu ya, antara apa yang diajarkan agama dengan prakteknya itu sejalan, wah keren banget itu. Saya kira, iya. Kalau bicara mengenai kerukunan antar umat beragama di Indonesia kan kita kemudian sering bahas lah ya. Tapi kalau kerukunan umat beragama di luar negeri itu gimana tuh Gus? Kalau nggak salah sempat mengenyam studi juga di Australia kalau tidak salah. Ya betul Mas Vicky. Itu gimana tuh kerukunan di sana yang tercapture? Ya kebetulan nih ini tahatus linikmah ya Mas Vicky ya. Bukan berarti mau nyombongin gitu ya. Kebetulan saya waktu datang pertama kali di sana tahun 2007 saya inget tuh Mbak Zila. Itu saya ambil Master Degree on Leadership and Management 2007. Kemudian saya dipilih tuh jadi ketua MIAS. MIAS itu Masyarakat Islam Indonesia Australia Selatan. Nah, saya akhirnya kan berarti terlibat langsung dong bagaimana sih pemerintah sana dan budaya sana gitu ya. Saya melihat alhamdulillah ya kami meskipun di sana itu kan namanya juga pendatang, muslim juga minoritas. Kami itu diberikan di Oasis ya. Di Oasis itu tempat bersama sebetulnya. Jadi kalau hari Minggu itu buat kebaktian gereja. Hari Jumat buat Jumatan. Keren nggak coba? Di tempat karena yang saya, sama. Iya, saya yang khotbah, saya khotbah tiap Jumat di Oasis gitu ya. Kemudian menjadwalkan juga para khotib gitu ya. Dampaknya karena yang menjadwalkan saya pernah juga berkali-kali tampil khotbah karena nggak ada yang bisa gitu ya. Ada beberapa urusan. Tapi saya lihat itu luar biasa ya kampus itu di Flinders University ngasih Oasis untuk ruang kebersamaan itu. Jadi kita diberikan itu. Kemudian pemerintah South Australian Government juga pernah juga kita ngundang untuk iftar, untuk acara Eid Mubarak di sana ya. Jadi bagus sih ininya so far ya. Dan saya pernah diundang ke kayak semacam asosiasi para gereja Uniting Church ya. Jadi mereka itu selama ini waktu saya kuliah itu kan lagi rame-ramenya tuh di Timur Tengah tuh antar di Syria di macam mereka kan keep fighting each others. Mereka kan umat Islam bingung kan mereka itu ya. Lalu mereka melihat makhluk model kayak saya ini kayaknya asik juga ini ada orang Islam kayak Adib ini kira-kira begitu. Saya sama penderita Boy Chef namanya, chef kita panggilannya. Lalu kemudian diundanglah situ. Ternyata teman-teman di luar negeri seringkali narasinya itu dibangun oleh tadi media-media yang melihat peperangan kayak gitu ya. Yang mereka kemudian melihat ketika umat Islam ada yang kayak saya di Indonesia
kok bisa keren banget, mereka seneng gitu. Akhirnya saya ceritakan di Indonesia itu ada kita konsepnya adalah Islam moderat, Islam rahmatil alamin, ada ormas besar NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain yang kita antara hubungan agama dan negara itu bisa saling mensupport gitu, nggak ada masalah gitu. Berarti cerita-cerita mengenai kerukunan di Indonesia ataupun narasi Bhinneka Tunggal Ika lah ya, itu bisa jadi semacam gaya diplomasi baru ya, Soft diplomasi. soft diplomasi gitu atau diplomasi kerukunan gitu. Iya. Itu memang ada konsep itu atau gimana, Gus? Ya, itu kita sekarang ada program DLA, Dialog Lintas Agama, bekerja sama dengan Kemenlu ya. Sudah ada 32 tuh kita melakukan DLA di berbagai negara. Tapi sebelum ke DLA, kalau saya ingat beberapa pemimpin kita termasuk Pak SBY itu kan juga melakukan beberapa soft diplomasi lewat Islam Wasatiyah, Islam moderat Indonesia ke beberapa luar negeri. Dan sampai detik ini kalau kita berbicara negara yang mayoritas Islam, yang orang-orang luar negeri masih percaya Islam yang moderat, negara yang di mana Islam mayoritas tapi aman tuh ya rujukannya cuma Indonesia. Saya tambahkan kemarin bulan November ya tahun 2025 kita kedatangan tamu dari Austria dan beberapa negara Eropa dalam program IIS, Indonesia Interfaith Scholarship. Mereka kita ajak itu Mas Vicky, Mbak Zila ke terowongan silaturahim. Istiqlal. Mereka melihat Istiqlal, melihat katedral, mereka terus lihat terowongan silaturahim itu apa, dan kita jelaskan kita kalau Lebaran Idul Fitri parkiran orang-orang yang sholat di masjid itu di katedral dan seterusnya juga ya, dan ini ada terowongan yang menyatukan. Terus kita ajak mereka ke Jogja, ke Magelang lihat Candi Borobudur, mereka kaget juga. Kemudian habis itu ke Semarang, di Semarang mereka ke Bali, mereka lihat Puja Mandala, di sana ada 5 rumah ibadah yang hidup gitu ya, antar pengurusnya itu saling support. Mereka lalu membuat beberapa catatan reflektif. Mereka ngatain begini, masa depan kerukunan umat beragama bagi dunia adanya di Indonesia. Benar tuh mereka begitu. Ini sedang kita bukuin nih. Nanti gua kasih buku lagi ya. Jadi mereka ada delegasi yang dipimpin oleh Alexander. Dan Alexander ini barusan saya dapat beberapa minggu yang lalu dapat informasi beliau dipilih jadi duta Austria, nanti ditempatkan di Indonesia. Mungkin sebagai bagian reward ya dari suksesnya delegasi mereka gitu ya. Tapi belum itu kan masih versi mereka, kan nanti kan dipanggil di kita ya, ditetapkan ya. Tapi saya kira memang cerita-cerita ini harus terus kita amplifikasi betul ini ke luar negeri, dan kita harus bangga terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, United in Diversity gitu Mas Vicky. Ngomongin soal kerukunan ya tidak hanya kemudian menjadi makanan sehari-hari di Indonesia, tapi harus menjadi makanan sehari-hari masyarakat global ya. Saya kira ya, kita kan mau ngomongin kalau di PKUB ada PKUB Go International, tapi we are going to bring Indonesia inspirations in terms of religious harmony for the world. Makanya tahun 2020 kita ada program Inspire tuh Mbak Zila, yang tadi saya ceritakan Inspire itu Mas, Indonesian Inspiration. Jadi dari Indonesia, inspirasi Indonesia bagi dunia. Nah itu singkatannya dari International Symposium for Peace, Integrity, and Responsive on Ecotheology. Ini sampai pada level 3 ini, kerukunan jilid yang ketiga. Kita rukun intern umat beragama, berarti intern ya, kan kita ada intern umat Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan Islam. Kemudian antar, berarti kemudian intern antar dengan pemerintah, itu kerukunan jilid yang sebelumnya. Yang ketiga yang terbaru adalah kita sudah rukun dengan intern, antar, dan pemerintah, kita juga rukun dengan alam. Nah, kerukunan dengan alam itu berarti jangan tebang pohon sembarangan. Nggak cuma dari manusia juga ya, alam juga harus kita harus ada di konsep Tatwa Masi kalau nggak salah, aku adalah kamu. Jadi perlakuan alam itu jangan seperti objek ya, kita eksploitasi gitu ya. Jadi saya sering katakan, if you love the earth will love you back. Kalau Anda cinta terhadap lingkungan akan kembali mencintai Anda. Ya mohon maaf ya, kejadian di Sumatera macam-macam kan, karena sebetulnya alam juga murka juga. Perlakukan dong mereka ini ya. Sama juga kan saya akan perlakukan Mbak Zila, Mas Vicky, treat other peoples as you want to be treated. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Begitu pula alam. Nah ini kerukunan dengan alam nih Mas, kita sudah kembangkan ini Pak Menteri, konsepnya ecotheology.
Oke. Itu asta protes nomor 2 itu. Oke. Ini kalau kita infuse terkait dengan kerukunan ini nggak yang cuman kehidupan sosial juga ya, tapi dengan lingkungan juga demikian gitu. Kan? Apalagi kalau ini kemudian ada nafasnya selalu dibawa gitu dalam kegiatan bisnis, ekspansi bisnis. Kalau mempertimbangkan kerukunan dengan alam gitu ya, nggak ada lagi eksploitasi berlebihan terhadap alam kita lah, kurang lebih kayak gitu ya. Karena ada prioritas untuk kemudian mengedepankan kerukunan dengan alam. Persis. Aku ingat kalau di Australia itu sampai dipikirkan ini untuk anak cucu kita. Wah, keren banget. Mereka itu mikirin tidak hanya konteksnya ya bodoh amat, yang penting masa gua ini, tapi mikirkan sampai anak cucunya, sampai kemudian anak itu masih kecil, anak saya kan 6 tahun ya S2 S3 di Australia. Anak dilatih untuk memilah-milah sampah. Nah, ini saya kira kan problem sampah yang belakangan macam-macam. Saya kan di Tangerang, Mas. Ya, jangan sampai ke sana nih. Intinya ini masalah gitu ya. Sama saya juga warga sana. Sama warga Tangerang. Nah, ini kan masalah dengan lingkungan kita. Harusnya kenapa sih problem ini nggak di sana itu memang dipilah tuh sampah plastik, sampah yang ini, kemudian truknya itu ada yang sampah merah, kuning gitu tuh, dan anak dilatih tuh jam sekian matiin lampu. Jadi jangan heran kalau di Australia itu gelap. Karena apa? Kalau malam-malam. Save energi juga. Di kita kan kadang-kadang ya ini ya. Iya, dan itu saya kira boleh dong hal-hal yang baik kita contoh yang lainnya, termasuk memanage sampah itu sendiri gitu ya. Itu udah latih sejak kecil Mbak Zila. Sehingga anak saya ketika pulang ke Indonesia, dia itu kalau mau buang sampah taruh di sini di kantong. Disimpan dulu ya. Itu 1-2 bulan, lama-lama setahun nggak betah dia. So he put rubbish bin everywhere. Karena nggak ada tempat sampah gitu ya. Nah, artinya memang harus difasilitasi tempat-tempat sampah, dan edukasi itu kan anak-anak kan sudah berhasil tuh. Ya, itu penting lah dibuatkan ini. Sebenarnya masalah edukasi kalau yang tersosialisasi dengan baik. Cuma kalau misalnya kita lihat, ya kita nggak bisa pungkiri lah ya, di Indonesia gitu kan. Buang sampah sembarangan itu ibaratnya kayak, apa ya, bukan pendidikan ya, maksudnya kebiasaan, habit yang... Itu betul. Habit yang, nah, gimana? Padahal kalau misalnya, maaf Gus, berarti kan kalau untuk kita rukun sama alam juga ada di agama kan, diajarkan. Betul, Nah, diajarkan banget. Sosialisasi ini atau pendidikan edukasi ini sampai ke generasi muda khususnya, mereka melek bahwa ternyata nggak cuma untuk menjaga lingkungan, tapi ternyata kerukunan antar selain manusia ke alam itu juga diajarin dalam agama. Kan memang kalau di Islam itu kan Zuharul fasad fil barri wal bah bima kasabat aidinas. Aidinas itu in the hand of human. Jadi kerusakan alam, bumi dan laut itu memang banyak sekali sekarang itu diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Nah, ketika olah manusia, kita harus sadar dong sebagai khalifah fil ar itu mestinya kita harus bisa menjadi khalifah yang baik lah ya terhadap alam gitu ya. Dan memang pendidikan itu menjadi kata kunci dan habituasi pembiasaan. Jadi kalau Pak Menteri bilang itu memang kenapa harus ada pendekatan ini memang tidak hanya kognisi, hanya pemahaman saja, tetapi itu harus bisa menjadi action, lalu kemudian itu menjadi habituasi, kebiasaan. Kebiasaan itu kalau sudah biasa malu. Kalau di luar negeri kan kita mau nyerobot aja malu ketika di sana, Mas. Tapi kalau di Indonesia juga kayaknya karena kebiasaan kita. Iya benar, saya kalau di Ciputat tuh kan kalau mau ada giveaway gitu ya. Awal-awal saya kasih dulu nih ya. Lama-lama bini saya nggak katakan, udahlah jangan kasih, enakan aja dikasih. Kalau di sana saya sama pada level ya, kepuasan saya adalah ketika memberikan orang bisa jalan. Kalau di sini kan nggak, enak aja dikasih. Nah itu artinya memang environment tuh memang mendorong kita juga akhirnya begitu. Termasuk tadi anak-anak saya karena mungkin tidak disediakan sampah yang proper gitu ya. Lama-lama kan memang dia, coba Anda kalau ke Singapura juga pasti sampahnya ditaruh di saku juga kan, nggak berani ya. Pertama law enforcement, kemudian pendidikan, habituasi dan itu. Aturan kan. Nah, ada lalu kemudian sampai pada level malu. Al-haya'u minal iman sebetulnya. Malu itu sebagian dari malu dong nggak antri, malu dong buang sampah sembarangan. Nah, itu penting tuh Mas. Kalau bicara mengenai kerukunan sendiri, ada beberapa challenge. Saya bilangnya challenge aja ya, karena ini menjadi satu hal yang cukup challenging lah. Apalagi kalau bicara mengenai izin rumah ibadah yang kemudian ini menjadi kasus yang cukup besar di daerah-daerah. Nah, terkait dengan hal ini dari Gus sendiri gimana Gus? Ini topik berat nih, saya minum dulu ya. Sama saya juga minum dulu ya. Saya duluan tadi. Jawabannya kan berat karena memang berdasarkan riset kami, hasil
hasil survei kami juga memang masalah rumah ibadah, konflik pendirian rumah ibadah itu menempati ranking pertama. Ada sekitar hampir 40% ke atas itu problemnya di situ gitu. Mengapa? Karena memang ternyata sosialisasi terkait regulasi untuk pendirian rumah ibadah itu tidak nyampe di masyarakat. Ada Mas regulasinya, Mas Wiki, namanya PBM, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kemendagri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Bahwa dalam pendirian rumah ibadah itu harus ada didasarkan kepada kebutuhan yang nyata dan sungguh-sungguh di PBM itu ya. Apa itu kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh itu? Kan tidak asal aja mendiriin. Yaitu ada 90 orang yang mengajukan dan 60 yang mendukung di tempatnya. Kan supaya ada koeksistensi kan. Nah memang saya sadar betul 90-60 ini bagi kelompok-kelompok tertentu nggak bisa tercukupi ini. Nah saya sebetulnya juga ada pendekatan selain pendekatan yang formalistik itu, pendekatan kebudayaan. Itulah yang saya terjadi di Pabuaran, Bogor. Di Pabuaran itu small villages di Bogor, tetapi ada 6 rumah ibadah. Kalau ngikuti PBM, mungkin nggak ada gereja, nggak ada vihara, karena 90-60 mereka nggak dapet. Tapi kenapa itu terjadi? Karena ada ruang kebersamaan. Jadi masyarakat di sana itu antara yang Muslim, Kristen, Hindu, Buddha itu sering ngopi, minum-minum bareng seperti ini nih, sehingga mereka antar tokoh umat beragamanya itu karena sering kumpul lalu kan ngomong, gue mau diriin rumah ibadah, nah ini gimana? Ya udah diriin malah bareng-bareng gitu, kebersihan bareng-bareng itu ruang kebersamaannya udah kebentuk tuh mereka di sana. Maka itu saya jadikan destinasi delegasi Austria waktu datang itu, mereka sangat salut, bangga, kaget juga lihat di desa kecil ada praktek seperti ini gitu ya, dan 6 rumah ibadah gitu ya, dan ada ruang kebersamaan saling support. Pas waktu kami datang itu disambut sangat luar biasa dan itu organik, otentik. Karena apa? Ada kesadaran mereka they want harmony, maka dibentuk LKUB tingkat desa. Yuk bayangin, biasanya FKUB kan tingkatnya kabupaten kota, mereka ada LKUB, apa itu? Lembaga Kerukunan Umat Beragama tingkat desa. Jadi tokoh-tokoh umat beragamanya sering ngopi, sering ngumpul, sehingga mereka nggak lagi ngomongin the numbers, sudah ada belum 90 orang, nggak ngomongin itu lagi. Nah, yang kedua yang saya ingin klarifikasi, yang paling dibedakan tuh Mas Vicky ya, rumah ibadah dengan beribadah. Kalau orang beribadah dijamin oleh undang-undang nggak boleh tuh diganggu, Mas. Tetapi begitu ngomong mau mendirikan rumah ibadah, berarti kan ada bangunan. Nah, itulah kemudian yang harus diatur. Karena kan rumah ibadah itu pasti ada lahan parkir. Poin-poin mana sih yang sebetulnya seringkali miss nih, sehingga kemudian memantik konflik itu, Gus? It is a matter of communication again. Seperti yang terjadi di Padang. Itu kan sebetulnya bukan, mereka itu bukan gereja yang di Padang Sara itu. Jadi memang bukan rumah ibadah. Jadi semacam rumah doa. Rumah doa. Jadi ada rumah doa, ada pendeta di situ yang membimbing umatnya. Karena kan saudara-saudara kita di Kristiani itu kan guru-guru yang berbasis sesuai dengan agamanya. Kan undang-undang kita mengamanahkan anak didik diajarkan sesuai dengan background guru-gurunya kan. Nah itu kan nggak available, nggak ada resources ya, guru-guru agama sesuai dengan bidangnya itu, sehingga diambil alih oleh pendeta mendirikan rumah doa. Nah rumah doa itu lalu tumbuh sebagai sarana pendidikan buat anak-anak, kira-kira begitulah. Nah suatu ketika ada PLN datang tanyaan apakah di sini ada gereja, kan mau nambah watt itu. Ketika nambah watt rumah biar ada diskon, ngomongnya kan rumah ibadah bukan rumah doa. Nah ada orang tahu loh gereja atau itu ternyata bukan rumah doa, ngambek lah mereka. Sebenarnya itu sebenarnya rumah doa bukan gereja. Plus memang PR-nya saya komunikasikan dengan Kanwilnya, memang tidak ada komunikasi dengan RT RW dengan desa tersebut untuk menyatakan ini rumah doa dan sebagainya. Tadi masalah komunikasi, Mas, seringkali itu. Tapi sebenarnya ada aturan khusus untuk misalnya pembangunan masjid harus di sini atau harus apa, gereja harus ini harus apa kayak gitu. Tadi ada sih di PPM itu tadi jumlahnya itu kalau mau bangun masjid 90-60 secara numbers ya. 60 kemudian mendapatkan restu di penduduk sekitar ya kan. Tetapi ada juga pasal yang memberikan jaminan sepanjang 90-60 udah dapatkan. Tetapi ya ada resistensi dengan masyarakat setempat. Tugas pemerintah daerah itulah yang memfasilitasi pendirian rumah ibadah. Meskipun sementara itu ada, itulah negara hadir, dan itu yang negara-negara yang datang itu delegasi itu kaget. Kok bisa begini ya negara ya hadir? Iya seperti itu. Dari cerita tadi K plus K sama dengan K. Komunikasi plus kompromi sama dengan kerukunan. Iya.
Rumusnya kan couple sama dengan kerukunan. Iya. Masalahnya tadi, buktinya di Pabuaran itu kan ngopi, sering komunikasi, mereka udah nggak butuh lagi 90-60. Ya kan, ini saya mention ya di Manado itu ada di mana ya namanya ya? Di Masjid Tomohon ya, di Masjid Tomohon kan di sana umat Islam minoritas lah, ya kan. Muslim. Nah, itu masjid itu bisa berdiri meskipun tanpa rekomendasi FKUB karena di aturan pendirian rumah ibadah itu harus dapat rekomendasi FKUB yang forum kerukunan umat beragama dan rekomendasi dari Kementerian Agama. Nah, FKUB-nya nggak dapat. Tetapi mereka dari FKUB bilang udah berdiriin aja nggak apa-apa kok. Ya nggak ada masalah, itu kan masalah komunikasi gitu ya. Meskipun memang sebetulnya mereka butuh legal formal. Jadi kalau pendirian rumah ibadah tanpa IMB itu kayak nikah siri kira-kira begitu kan? Iya. Nggak ada yang Tapi saya kira kan ada gitu kalau ya. Pak Menteri bilang itu penting lebih bagus banyak rumah ibadah daripada mohon maaf banyak tempat perjudian, tempat-tempat maksiat. Biarkan aja rumah ibadah kan pasti akan membawa kebaikan. Kira-kira toh ada pendekatan tadi ya, kebudayaan juga. Itu sebenarnya dilakukan kalau pendekatan kaku itu yang memang harus ditegakkan itunya. Tapi sepanjang so far menurut saya kalau komunikasi itu cair itu saudara-saudara kita di Tomohon bisa juga, jalan juga, ya kan nggak ada masalah gitu, asik-asik aja kayak gitu ya. Ya, it is matter of communication. Betul. Ini kalau bicara mengenai konflik-konflik yang kemudian terjadi, ya skalanya macam-macam lah ya. Ada yang skala besar dan juga ada yang skala kecil lah. Nah, konflik kecil yang tidak pernah tercatat ini seperti gesekan antar warga, kemudian juga ada ujaran kebencian, mau itu kemudian dilakukan secara langsung ataupun melalui platform media sosial, atau masalah izin rumah ibadah tadi. Ini justru konflik yang tersembunyi inilah yang sebetulnya berbahaya dan juga bisa tiba-tiba meledak gitu ya. Persis. Nah, upaya untuk memecahkan lah konflik-konflik kecil jangan ini. Sampai meredam ya. Iya, karena mungkin sepintas kayak ini cuman konflik kecil gitu. Tapi kalau komunikasi sebenarnya tadi kalau digembosin terus kan mau nggak mau jadi gede juga. Betul. Nah, dalam rangka itu kita punya namanya IWS Rukun, Early Warning System, deteksi dini untuk Indonesia Rukun. Jadi nanti itu namanya mencegah sebelum konflik itu terjadi. Karena kita sadar betul, ini sebenarnya konflik itu kan kayak fenomena gunung es. Di bawahnya banyak sekali dan itu memang setelah kita survei ya ketika belum pakai IWS Rukun itu datanya cuma 56. Begitu kita tahun 2024 pakai aplikasi IWS Rukun termasuk hate speech, kemudian pembicaraan-pembicaraan yang sudah mulai memframing, itu kan kita data semuanya itu. Rupa-rupanya naik signifikan banget dari 56 sampai 500-an Mas. Berapa banyak banget kan? Nah, itulah kemudian IWS Rukun itu sebuah aplikasi yang kita desain, alhamdulillah sudah di launching dan memang ekosistemnya masih growing ya, masih tumbuh. Masih kita buat pilot project di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat yang dekat-dekat supaya itu ekosistem terbentuk dulu di Kementerian Agama. Karena kita melibatkan para penyuluh nih. Penyuluh lintas agama. Jadi aplikasi itu inputernya para penyuluh. Belum bisa Mbak Zila, Gus minta dong IWS Rukun belum. Tapi isinya nanti akan ada apa aja, Gus? Ya itu isinya tadi itu. Dan jadi dapat dinotel sama masyarakat nantinya kan? Iya, jadi itu para penghulu kan memang tugas penghulu itu kan dia memantau fenomena yang kejadian yang berpotensi sebelum kejadian tuh misalkan contoh di masyarakat ada masjid kan bisa konfliknya kan intern juga antar. Intern aja kadang-kadang masalah ini mestinya alirannya bukan aliran yang ini jadi menjadi sebuah sarana untuk memapping potensi-potensi konflik gitu ya. Iya. Di Indonesia gitu. Dan itu kan di umat yang lain juga sama. Di Kristen sendiri kan ada denominasi banyak, aliran-aliran banyak dan itu kan bisa kita minta bimas Kristen, Katolik di masing-masing bimas itu penyuluhnya untuk melaporkan. Jadi sebelum konflik itu terjadi. Lalu itu akan menjadi data, bank data. Nanti bisa kita petakan mana daerah kuning, hijau dan merah. Oh, ini daerah aman nih. Itu inputernya dari para penyuluh agama di bimas-bimas itu. Kita kan ada 6 ya bimas Islam sampai kalau Konghucu belum bimas ya masih kepala pusat masih eselon 2. 6 agama itulah kita masukkan para penyuluhnya menjadi inputer IWS Rukun aplikasi itu Mas. Ya doain deh nanti kalau sudah ekosistemnya terbentuk saya presentasiin langsung dengan ininya grafiknya. Ini belum jadi jangan terlalu mendalam pertanyaannya nanti. Baru saya mau nanya pertanyaan kita. Belum ya? Belum jangan. Next edition. Tapi ngomongin soal konflik gitu kan, mungkin tadi sebenarnya udah di-mention juga sama Gus Adip begitu konflik yang tadi sebenarnya dimitigasi berarti ya sebelum terjadi. Nah, termasuk konflik
dalam pilkada juga nggak nih? Karena kan kalau kadang kan pilkada kita suka melibatkan Betul. agama apa segala macam gitu ya. Nah, seberapa bahaya sih kalau menurut gue sendiri politik identitas itu bagi harmonisasi nasional kita? Bahaya banget, pakai banget. Apalagi kalau kemudian pakai agama. Pak Menteri beberapa kali mengingatkan ini jihad paling besar ini kita untuk melawan hoax berbasis agama, hate speech berbasis agama, ngeri. Nah, karena kemudian agama itu kan faith ya, kemudian dibenturkan sedemikian rupa. Kan tidak semua orang itu literasinya melek seperti kita kan. Ada beberapa yang kemudian membabi buta kira-kira begitu. Maka saya kira terkait dengan politisasi atau konflik identitas dan seterusnya itu memang kita betul-betul edukasi betul kita hindarkan. Maka kita ada program interreligious studies program. Jadi penguatan program-program supaya memahami hubungan antar umat beragama kepada para pengurus forum kerukunan umat beragama. Dulu kita ada programnya namanya sekolah mediator resolusi konflik. Ada itu dan itu bersertifikat. Saya melihat itu kalau sekolah itu kayaknya kok kayak kita berharap ada konflik, maka saya preventif ini. Saya lebih bagus interreligious dulu, ya penguatan capacity building terhadap anak muda juga, kemudian para pengurus FKUP, ya mungkin pilot project 2026 ini akan bisa kita lihat hasilnya seperti apa gitu ya. Karena memang tadi konflik yang berbasis agama dan pakai identitas itu dahsyat kira-kira begitu. Ngeri itu. Ya. Ini kalau bicara mengenai agama, kalau kita kemudian atau melihat beberapa kasus lah ya membuat agama ini menjadi quote unquote senjata untuk kemudian dimunculkannya konflik-konflik gitu ya. Dan agama juga sebetulnya menjadi satu hal yang nampaknya cukup bisa menjadi trigger untuk memobilisasi massa. Memobilisir. Ya. Nah itu kenapa tuh Gus? Ya. Nah, saya kira agama itu sendiri kan secara umum values-nya kan mengajarkan rukun dan kedamaian, cinta dan kasih sayang. Hanya orang-orang yang saya kira punya kepentingan-kepentingan tertentu saja kemudian membajak ya, menghijack ajaran agama untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Saya kira pasti kepentingannya adalah kekuasaan duniawi. Setiap orang, ini pandangan saya nih ya, kalau orientasi tujuannya itu menuju Tuhan, pasti mereka bisa dipersatukan dan pasti mereka nggak mau berkonflik. Kenapa mereka mau berkonflik? Pasti orientasinya tujuannya kekuasaan duniawi. Jadi kita harus selalu istafti kolbak lah, tanya pada hatimu. Kalau kamu beragama baik, mana sih kamu mau diajak konflik dengan agama yang lain? Kan kita ada kerukunan dan cinta kemanusiaan. Kalaulah kita berbeda dalam iman, kita dipersatukan dalam manusia. Masa sih kita mau nolong aja lihat agamanya? Masa kita sih mau konflik sama ini gitu loh? Esensi kemanusiaan kita angkat deh, kira-kira begitu. Kalau agama nggak mampu, kira-kira begitu. Saya kira agama itu justru prime mover yang sangat luar biasa. Karena kalau kita punya konsep kan, kita ingin bahagia tidak saja di dunia toh, bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, ketika kita kemudian ini mau fokus, puasa ini masalah. ketika kita fokus terhadap common ground, kayaknya kita somehow memiliki empati terhadap saudara-saudara kita gitu ya. Nah, fokus terhadap common ground ataupun fokus terhadap persamaan antara umat beragama sebagai satu hal yang bisa dilakukan untuk menghindari konflik. Bagaimana Gus melihat ini? Apakah ini kemudian menjadi satu hal yang penting juga untuk diterapkan? Ya, memang ada 3 level ya. Kalau tadi kan saya potong. Pertama, pendekatan kerukunan itu the golden pathways. What does it mean? It mean appreciate multiple views of knowing. Kita itu harus memahami dan juga kita mensosialisasikan bahwa kita sunatullahnya itu memang beragam, berbeda. Tuhan sebetulnya kalau menghendaki itu, Mas Vicky, Mbak Zila, bisa loh ciptakan kita itu seragam, itu bisa sekali. Tapi Tuhan kan sengaja supaya apa? Lita'arofu. In order for us to know each other, supaya kita itu saling mengenali kan gitu ya. Itu yang tahap pertama. Kita harus ajarkan di setiap anak didik kita, di setiap umat beragama, yaitu appreciate multiple views of knowing. Jadi kita lalu kalau sudah seperti ini, maka kita bisa melihat the ability to see the truth through the eyes of another. Kemampuan kita untuk melihat kebenaran, perspektif melalui kacamata orang lain, sehingga wise, bijak. Yang kedua adalah ruang dialog. Dan ruang dialog itu setelah kita bisa mengapresiasi dan memahami kita itu
Sunatuannya berbeda juga dari Jawa, dari Padang, macam-macam kan dialeknya beda-beda juga. Dan kita tidak pernah minta sama Tuhan dilahirkannya di Jawa di mana. Kan ini given semuanya kan. Ya, ngomongnya juga beda nih ya. Kulo saged ngomong Jawa jenengan mboten bisa. Ini Jawa Tengah nih. Ke Makassar beda lagi kan, macam-macam, ke Padang dan seterusnya. Nah, itu artinya ada ruang dialog yang harus kita ini creating space that enable for us to know each others. Ruang-ruang kebersamaan itu diciptakan. Nah, setelah ruang kebersamaan yang ketiga itu tadi Mas, harmonizing the ego. Nah, ego kita diharmonisasikan. Nah, kalau sudah harmonisasi atas nama apa? Kita itu sudah sama-sama bangsa kita, bangsa Indonesia, diikat bahasa kita, bahasa Indonesia dan seterusnya. Nah, itulah harmonisasi, sehingga kita harus jaga dong atas nama bangsa Indonesia. Jangan dong misalkan kita mudah difitnah membenci presiden kita, membenci tanah air kita. Come on, mikir dong. Kan memang negara lain juga kepingin kita nggak bersatu, rusak. Habis itu kita diambil sumber daya alamnya. Nah, kita hati-hati loh itu. Makanya kerukunan dan kedamaian itu penting sekali. Kita harus cinta terhadap negara ini, ya kan? Nah, tapi kalau menurut Gus Adip sendiri, kalau kita lihat kan sekarang kan bukan nasib ya ada di tangan generasi muda, tapi karena generasi muda yang lebih banyak bergerak sekarang begitu kan. Menurut Gus Adip, generasi muda sekarang tuh bisa nggak sih dia menjadi penjaga harmonis, bukan jadi korban polarisasi? Bisa sekali. Saya kemarin kerjasama dengan Deep Intelligence, punyanya Prof. Renat Kasali ya. Nah, saya kutip nih hasilnya tuh 92%. Ternyata di Deep Intelligence itu kita bisa membaca tuh Mas apa berita-berita di sosial media, kemudian respon Gen Z dan bagaimana algoritma yang terjadi, mana yang itu akun-akun organik, mana itu yang buzzer, itu bisa kebaca banget. Nah, saya dikasih kabar, alhamdulillah ya, beruntung sekali bahwa 92% ya itu berita-berita kerukunan itu masih sangat dominan, dan anak-anak muda itu rata-rata positif loh berita terkait dengan tones kerukunan. Malah mohon maaf ini ya, yang baby boomers itu kadang-kadang aneh-aneh membuat di sosial medianya yang malah buat status yang aneh-aneh gitu. Iya, itu kelompok baby boomers. Saya nggak mau mention statementnya dipasang di Facebook. Kelompok baby boomers itu malah anak-anak muda sekarang itu mereka itu kepingin happy, nyaman, tenang. Gen Z itu loh kok. Iya, termasuk milenial. Kita milenial ya. Kalau misalnya ada sebuah postingan di Instagram gitu yang menyiratkan sebuah kerukunan antara berbagai macam ras ataupun berbagai agama gitu, kadang ada komentar yang disampaikan oleh beberapa orang, tapi kemudian kurang lebih nadanya sama lah. Faith and peace restored gitu ya. Keyakinan terkait dengan kedamaian muncul kembali begitu. Artinya kan ini memang banyak generasi muda yang suka sebetulnya dengan hidup yang rukun gitu ya. Persis. Damai. Nah, itu hanya terkonfirmasi juga dengan data yang di Deep Intelligence, dan makanya kita ingin penguatan di youth harmony itu supaya mereka kita akan perkuat, supaya kita kan ada bonus demografi. Nah, ini anak-anak Gen Z ini jangan sampai menjadi disasters of demografi. Jadi kita anak-anak muda itu harus betul-betul kita perkuat sedemikian rupa. Mereka-mereka itulah yang akan menjadi the ambassador for young harmony in Indonesia. Gak bisa nanti Gen Z main game kalau nggak rukun. Ya kan? Harus ikut wajib militer, harus latihan perang dan lain sebagainya gitu. Karena itu ya rasanya sih memang terkait dengan kepentingan untuk menjaga kerukunan ini harus dijaga oleh siapapun lintas generasi gitu. Oke. Apa yang terjadi jika kerukunan itu runtuh, Gus? Aduh, ini membayangkan worst scenario lah ya, supaya kita kemudian bisa membayangkan, kira-kira kalau kerukunan ini nggak kita jaga bersama, kurang lebih nanti dampaknya akan seperti apa gitu. Ya, tadi kan saya sudah menegaskan ya bahwa kerukunan dan kedamaian itu aset yang sangat luar biasa. Karena tanpa adanya kerukunan dan kedamaian, sekali lagi jangankan membangun, yang sudah dibangun aja dirusak, dibakar dan seterusnya. Nah, kalau tidak ada kerukunan, saya membayangkan luar biasa disintegrasi bangsa ini. Ya, apalagi kemudian ada kepentingan-kepentingan transnasional, entah itu ideology, the other state dan seterusnya. Yang tentu tadi saya katakan banyak yang sangat jealous terhadap Indonesia itu. Kok bisa ya Indonesia dengan berbagai suku, agama, bahasa bisa bersatu dengan sumber daya alam yang kaya seperti ini. Hati-hati, maka kita harus jaga ini bangsa yang kita cintai ini, dan modal kerukunan itu, keunikan bangsa kita harus kita jaga. Tapi saya tetap optimis karena suatu ketika Presiden Yugoslavia, Broz Tito, dialog tuh dengan Presiden Soekarno. Beliau membanggakan kekuatan, mohon maaf,
ekonominya, tentaranya yang sangat kuat. Lalu beliau tanya, Bung Karno, apa yang akan kau wariskan? Nih, gue akan mewariskan tentara yang kuat, ekonomi yang kuat, dan seterusnya. Yugoslavia pecah-pecah, ya kan? Iya. Bung Karno menjawabnya apa? Keren banget. Aku akan wariskan ideologi Pancasila buat anak bangsa saya. Itulah ideologi yang bisa mempersatukan kita. Keren banget. Dengan berbagai ininya kan, kita disatukan, budaya, agama. Mari dong kita jaga-jaga. Maka saya ideologi Pancasila itu sudah senafas juga dengan ajaran agama, semua agama. Sudah keren banget pokoknya. Kita harus jaga founding fathers kita yang sudah luar biasa. Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Keren banget. Kita bersyukur nih tinggal di Indonesia itu 1, 2 jam, 3 jam masih Indonesia. Saya kebetulan tahun kemarin diutus bilateral meeting nih dengan Kemenlu ya ke Denmark. 30 menit ke Swedia, Mas. 30 menit jebret jembatan nih. Swedia langsung, itu Eropa itu coba. Nah kita jangankan setengah jam, 2 jam saya masih ke Ciputat. Namanya sama lagi ya. Itu jadi cerita yang menarik juga terkait dengan Indonesia ya. Secara geografis luas dan juga secara karakteristik masyarakat, keyakinan, bahasa itu juga banyak banget. Banyak gitu. banget Makanya, loh. Ya. Pancasila sebagai ideologi nampaknya Mengikat kemudian kita menjadi semua. jalan tengah dan juga Persis. pengikat. Oke. Hidup Pancasila. Hidup Pancasila. Ada pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan? Berarti harus disorot nih kameranya. Penting ini. Ini message khusus ya kan. Jadi kepada teman-teman semuanya, apa saja sobat iNews. Sobat iNews ya, saya ingin tegaskan, marilah kita semuanya jangan pernah lelah, letih dan lengah untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Salam kerukunan, let's contributing to peace together. Oke, salam kerukunan. Salam kerukunan. Terima kasih Gus sudah menularkan narasi-narasi terkait dengan kerukunan karena perbincangan hari ini kemudian menjadi penting ya untuk saya, untuk Zila, untuk lintas generasi, untuk Gen Z yang mungkin lagi break main game gitu ya. Penting untuk kita kemudian menjaga kerukunan agar ya kita happy terus ya, damai dan lain sebagainya. Thank you Gus. Nanti main-main lagi ya, bikin terang ya. Next edition apa dong gitu? Apa ya? Apa tadi presentasi tadi data-data Yang IBS Rukun ya. Itu juga seru. Boleh. Oke. Saya Wiki Adrian. Dan saya Fazila Kanisa. Terima kasih. Bye-bye. Thank you Gus. Thank you. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Lancar aja sama Zila nih.